Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat keimanan terutama, kemudian nikmat sehat. Kita di tempat ini salah satu niatnya tadabbur alam ya. Kemudian tadi juga ada beberapa alasan yang berkaitan dengan sains, Masya Allah. Ana baru pertama kali dengar yang seperti itu. Semoga diberkahi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari rusaknya zaman jahiliyah menuju terangnya ketauhidan Islam. Baik. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Khair, alhamdulillah. Baik. Ini ternyata lumayan juga dari Kelungkung ya. Ini anak masih jet lag nih. Baik. Di sini Ana diminta ya untuk mengisi parenting. Mengganti parenting. Sebenarnya kalau misal kita sebut sebagai tema yang isinya pengalaman, bisa banget parenting ini. Untuk itu mungkin kalau dari segi pengalaman Bapak sekalian udah lebih expert daripada saya. Saya anak baru 1 OTW 2. Oh, Bapak mungkin udah ada yang 5 di sini. Ya. Mungkin kalau sudah ada yang berhasil ya tentang parenting ini, orang tua dan anak, babnya murojaah lah ya. Kemudian apabila ada yang belum tahu, mungkin kita berbagi ilmu sedikit dari beberapa hadis dan beberapa ayat yang menjelaskan tentang parenting. Baik. Perlu diketahui Bapak-bapak sekalian, kita sebagai umat muslim ya memiliki tujuan yang mulia dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Dan konsep parenting yang paling sempurna adalah konsep parenting Islami yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak. Di sini alhamdulillah semuanya enggak ada yang child free kan? Nyebut aja susah saya. Ya. Jadi salah satu niat kita menikah itu selain untuk yang menghalalkan yang awalnya haram adalah melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah sehingga berguna yang pertama bagi dirinya sendiri, kemudian bagi kita ya orang tua dan bagi bangsa serta lingkungan tempat dia berada. Karena yang harus kita ketahui ya dulu yang pertama, anak itu adalah aset yang paling berharga di dalam hidup kita yang kita miliki. Untuk itulah setelah menikah, berdoalah untuk segera memiliki anak. Ya. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Ya. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, dan yang terakhir adalah waladun salihun yad'u lah. Para ulama banyak menjelaskan mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir waladun soleh. Padahal kan waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Baik. Bentar. Dibalik dulu nih. Baik. Waladun solehun yad'ulah. Karena kita sebagai umat muslim itu memang benar-benar diperintahkan, diwajibkan untuk mendidik anak kita sebaik-baiknya agar menjadi soleh dan bermanfaat dengan doanya kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Padahal kan semua doa orang muslim untuk muslim lainnya kan bermanfaat.
semuanya akan bermanfaat, ya. Tapi orang yang paling mungkin mendoakan kita bahkan setelah kita mati adalah anak. 3 orang yang paling bisa mendoakan atau paling mungkin mendoakan kita secara tulus dan ikhlas sepanjang hidup mereka. Ada 3 orang. Yang pertama orang tua. Yang kedua pasangan. Yang ketiga anak. Orang tua doain kita nggak? Pasti. Paling tulus doain kita. Tapi biasanya orang tua duluan. Benar ya? Orang tua duluan kan? Taib. Kemudian pasangan. Pasangan kita menikah, suami kita atau istri kita, itu pasti juga mendoakan kita dengan ikhlas insya Allah. Kalau memang benar-benar ya, kalau memang benar-benar. Tapi hidupnya rata-rata sama dengan kita. Walaupun ada yang lebih, mungkin lebih sedikit, bahkan ada yang duluan banyak. Ya. Nah, yang paling mungkin dan belakangan juga meninggalnya adalah anak. Untuk itulah parenting bagi anak adalah hal yang wajib bagi orang tua. Wajib sekali. Bahkan Ibnul Qayyim pernah mengatakan, man ahmala ta'lima waladihi faqad asa'a ghayatal isa'ah. Barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, tidak mau mendidik anaknya dengan baik, maka ia telah melakukan perbuatan buruk seburuk-buruknya perbuatan. Kata Ibnul Qayyim tuh. Ya, jadi anak itu nikmat yang luar biasa. Bahkan di dalam hidup kita bisa kita bilang anak itu apabila dia soleh, ya, lucu-lucu, ganteng-ganteng, kalau dikasih tahu mau nurut, ya, ngelihat dia mulai hafal Quran. Coba aja ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan, itu seperti surga yang disegerakan itu. Anak bisa bilang abi gitu aja, nih cek budin syukuran langsung tumpeng keluar, jangan-jangan. Ya. Karena bahagianya kita melihat anak itu adalah surga yang disegerakan. Dan di Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya anak itu perhiasan yang disukai oleh hati. Ya. Misal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia, karena bisa membuat hati kita gembira. Kemudian banyak ayat. Misal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Imran, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Jadi manusia itu dihiasi oleh kecintaan terhadap sesuatu. Dari apa? Dari wanita dan anak. Jadi anak itu adalah kecintaan kita. Untuk itulah didiklah anak dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang harus kita yakini bahwasanya anak itu adalah nikmat. Jadi jangan kalau dikasih rezeki anak itu sedih. Bahkan istighfar jangan, ya. Ada mungkin yang anaknya masih kecil, umur 1 tahun, ternyata istrinya udah hamil. Beleng bin. Padahal anak itu nikmat. Jadi kalau dikasih anak itu jangan istighfar. Ya walaupun agak bengong dikit nggak apa-apa lah. Tapi jangan istighfar. Anak itu nikmat. Ya. Ketika mungkin anak masih kecil, ngurusnya bingung. Ya, enggak. Jadi masalah Allah itu tidak pernah meleset dalam masalah takdir kebaikan umatnya. Jadi kalau misal kita memiliki anak masih kecil, ya masih mimik mungkin, terus udah hamil lagi, kepala kita gusar, terus kita nganggap ini musibah, wala'iyadzubillah. Berapa orang nggak punya anak berdoa? Banyak sekali, sepupu ada yang 10 tahun menikah nggak punya anak. Kemarin umroh sekamar sama bapak-bapak namanya Pak Asep, dia cerita, Mad dipanggil Mad dia, Ahmad Uzaifah, ya. Mad, ana nikah dari tahun 2005 belum punya anak. Subhanallah. Dari 2005 belum punya anak. Nah, kita dikasih anak banyak, bersyukur dan usahakan. Bagi yang mampu secara finansial, memiliki fisik yang kuat, banyaklah memiliki anak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, aku mencintai melihat hamba-hambaku yang banyak di akhir zaman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, anak adalah nikmat dan anugerah. Ya. Kemudian setelah itu, tentu saja setelah kita mendapatkan nikmat, bagaimana kita membawa nikmat tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh syariat, ya, yang dibimbingkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi
kita fokus ke parenting Islami yang ada dalam hadis dan Al-Quran. Jadi itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, jangan pakai parenting psikologi barat, misalkan kayak gitu. Apa ya namanya ya? Mungkin ada yang jurusan psikologi di sini. Parenting anak kekinian itu, policy. Itu takut sok tahu ini. Pokoknya nggak boleh bilang enggak ke anak, nggak boleh menghukum anak, nggak boleh marah ke anak, bebaskan anak memilih apa. Nah, itu tidak terjadi di dalam Islam. Ya, kalau itu terjadi maka carut marut kehidupan ini. Ya, baik. Hal pertama yang ingin saya sampaikan, ada salah satu kata mutiara dari Imam Al-Mawardi, salah satu ulama salaf yang alim. Beliau mengatakan, ini kita dari awal banget ya, dari awal banget Pak. Ya. Min awwali haqqil walad an yuntaqa ummahu. Salah satu hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak adalah dia memilih mana ibunya. Gimana caranya nih? Padahal dia belum lahir nih. Tapi dia harus punya ibu yang solehah. Itu adalah hak pertama anak. Gimana caranya? Oh Bapak sekalian, padahal dia belum lahir, gimana caranya memilih? Berarti yang bertanggung jawab adalah ayahnya. Nyari yang soleh. Berarti dari awal kita mencari pasangan hidup kita, itu kita sudah harus meluangkan hak anak kita. Jadi kita wajib sebagai laki-laki, bapak-bapak sekalian, masih ada yang jomblo apa udah nikah semua? Baru satu ya. Baik. Jadi kita wajib mencari wanita yang solehah untuk mengisi hak seorang anak. Karena al-ummahatu atau al-ummu madrasatul ula itu benar-benar terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Makanya kita harus nyari istri yang soleh, ya. Yang solehah, afwan. Astagfirullah. Jadi nyari istri yang solehah. Nah, kalau bapak-bapak misalnya udah terlanjur, atau siapalah yang dengar perkataan ini udah terlanjur punya istri tapi tidak solehah, gimana Ustadz? Berarti bimbing istrinya agar solehah. Jangan bilang, oh berarti nyari lagi satu yang solehah nih. Baik. Itu yang pertama. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan awal dari pasangan hidup kita. Dan kita, ya bapak-bapak sekalian, kemudian ibu-ibu sekalian, tentu saja ketika berkeluarga ingin memiliki buah hati. Dan setan, sebagaimana kita berjuang untuk mendidik anak kita dengan kebaikan, sebegitu setan juga berjuang untuk ikut campur dalam membuat anak-anak kita itu fasik, musyrik bahkan. Ya. Untuk itulah kita ketika ini ya, innallaha la yastahi bil haq, ya. Kita katakan saja bahwasanya dalam masalah parenting rumah tangga untuk memiliki anak yang soleh dan solehah, kita mulai dari awal memilih pasangan dan ketika membuat anak itu. Gimana ya bahasanya? Proses ya. Jadi ketika proses untuk melahirkan anak itu kita harus perhatikan jangan sampai hawa nafsu yang menutupi kita. Makanya kita sebelum berhubungan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kan, berdoa dulu kan. Udah hafal doanya apa? Kayaknya hafal mati nih doanya nih. Oh, doanya apa? Ada nggak yang udah ada hadiah nih, Be? Apa doanya Bapak? Dokter Murah mungkin. Apa, Ustaz? Bismillah, terus? Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Nah itu dari doa itu saja sebenarnya ada titik parenting tuh. Ini panjang ya sebenarnya, tapi kita bahas secara umum saja. Karena waktu Isya dekat nih insya Allah. Jadi kita bukan ana aja yang ngomong, nanti mungkin bapak-bapak ada ngasih masukan atau ngasih tambahan dari apa yang ana sampaikan, tafadhol. Saya sampaikan secara umum saja. Makanya doanya ketika proses itu Bismillah, Allahumma jannibna syaitana ma razaqtana wa Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jadi ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Kemudian jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau berikan rizki kepada kami. Itu tuh titik parenting utama itu. Kalau itu dilupain, jangan-jangan kita lupa baca doa pas proses anak nakal. Jadi jangan salahin anaknya, biar dibelergati, caya Allah. Kok nakal sekali ente?
kita muhasabah lagi, jangan-jangan pas proses lupa baca doa. Ya, penting itu ya Bapak-bapak. Nah, kemudian sebagai orang tua, hal pertama tentu saja yang kita ajari kepada anak kita adalah penanaman tentang akidah dan tauhid. Yang ringan-ringan, tapi yang ringan-ringan. Jangan anak masih umur 3 tahun, 4 tahun diajarin akidah tohawiyah, qaul mufid dan Ustaz Zainuddin meh. Ya. Maksudnya akidah dan tauhid itu agar dia ngerti konsep tawakal itu seperti apa. Itu yang pertama. Misal contoh, kalau ada anak jatuh di lantai, kemudian berdarah, biasanya anak dengar dan anak lihat, bapak-bapak dan ibu-ibu langsung gendong anaknya yang nangis, kemudian nginjek-nginjek lantainya, nakal, lantai nakal, jangan nangis ya. Itu belok dari tauhid. Harusnya apa yang kita katakan? Ya, makanya nak, hati-hati kalau berjalan konsep tauhid. Kemudian sakit kakinya, apa yang kita katakan? Begitu aja nangis. Nah, jangan. Nyerang langsung, tapi tauhid yang masuk. Apa kita bilang? Nah, kalau sakit itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdoa. Allahumma antas syafi la shifa'a illa shifa'uk, al-hadith. Itu yang harusnya tertanam di kepala anak kita. Itu konsep tawakal yang sempurna. Saya masih kecil udah disuruh seperti itu. Ya, jatuh disuruh hati-hati, berarti kita harus punya usaha. Kemudian disuruh doa, berarti diiringi dengan doa tawakal. Jangan yang tahayul. Masa bisa lantai salah, nanti benda mati. Nah, itu yang pertama yang harus kita tanamkan ya dalam mindset anak-anak kita. Kemudian disebutkan dalam salah satu kitab parenting Islami ya. Ada buku judulnya kalau nggak salah Ta'limul Walad, ana lupa. Pokoknya ada buku bagus banget ya, ana pernah baca. Yang pertama ya, setelah penanaman tauhid dan akidah di dalam mindset anak itu, yang kita harus perhatikan sebagai orang tua itu adalah qudwah. Ya, qudwah atau uswah hasanah bagi anak-anaknya ya. Qudwah itu artinya teladan ya, qudwah. Jadi kita sebagai orang tua harus meneladani anak kita yang baik-baik saja, mengucap yang baik-baik saja, berlaku yang baik-baik saja kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita berdusta walaupun kita bilang demi kebaikan anak padahal tidak ya. Jadi qudwah. Jadi bapak-bapak terutama. Jadi anak itu kalau ngelihat qudwah itu pasti yang pertama dilihat adalah bapaknya. Jadi bapaknya nih kira-kira sholat di masjid apa enggak? Bapaknya nih kira-kira kalau tengah malam itu nonton El Clasico apa sholat tahajud ya. Bapak bangun malam nonton bola, oh berarti aku juga bangun malam nonton bola aja lah. Bayangkan kalau bapak-bapak dilihat bangun malam jam 4, anak pengen pipis. Ngelihat bapak-bapak sholat, anak langsung tertegun hatinya, Masya Allah bapak sholat. Itulah salah satu hikmahnya ya bapak-bapak. Kenapa kok Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat sunnah di rumah? Biar apa? Wala taj'alu buyutakum qubura atau maqabir fi haditsin akhar. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian adalah kuburan. Artinya baca Quran di sana, sholat di sana, biar anak-anak tahu kalau bapaknya bertakwa, beriman, sehingga hidupnya dipenuhi dengan keimanan. Ya, manggil anak, panggil dengan cara yang baik, menegur anak, tegur dengan cara yang baik. Ya, negur ini salah satu tema parenting yang paling utama untuk membentuk karakter seorang anak. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu misalkan punya anak, disuruh beli cabai warung agak jauh, kemudian lama sekali ditunggu 1-2 jam tidak datang. Pas kita lihat ternyata dia main sama temennya. Kira-kira gimana reaksi bapak-bapak? Dikaplakin apa ditinjak gitu? Dia apa? Wah, nggak gitu ya, nggak boleh 2 kali ngomong ya. Baik, banyak mungkin orang tua yang tidak bisa memanage emosinya, padahal itu adalah tempat yang benar-benar baik untuk membangun karakter anak. Jadi Rasul SAW pernah ya, kan Rasul nih punya budak ya, budaknya ini masih kecil. Siapa namanya? Anas bin Malik
Jadi beliau antara umur 7 sampai 9 tahun ikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan itu masih kecil sekali. Kemudian suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Anas radhiyallahu anhu untuk membeli sesuatu ke pasar. Apa kata Anas? Wallahi la adhab. Ini masih kecil nih. Anas yang ngomong, wallahi saya nggak mau pergi wahai Rasul. Padahal Anas ngomong dalam hatinya dia mau pergi. Ini Rasul nih. Menteri Pertahanan, Presiden, Menteri Ekonomi, semuanya dipegang sama Rasul. Anak-anak disuruh beli beras mungkin atau beli apa di pasar, ngomongnya, wallahi la adhab ya Rasulullah. Nggak mau pergi, padahal dalam hatinya Anas mau pergi. Rasulullah ngapain? Marah nggak? Enggak. Rasulullah biarkan, karena Rasulullah tahu dia akan pergi. Singkat cerita, Anas pergi. Kemudian di jalan, Anas melihat teman-temannya sedang bermain, sehingga dia nontonin teman-temannya main. Singkat cerita, Rasulullah lama nunggu kenapa kok Anas datang-datang. Kemudian Rasulullah cari si Anas ke pasar. Ketemu di tengah jalan, lagi main-main sama teman-temannya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW katakan kepada Anas, ya Unais. Dia ngomongnya bukan Anas, tapi Unais. Ngomong ke budaknya dengan perkataan atau panggilan sayang. Ya Unais, wahai Anas kecil. Itu ya. Hal dhahabta bima amartuka? Apakah kamu sudah pergi untuk apa yang telah aku perintahkan kepadamu? Anas kaget. Langsung ngomong, lama ya Rasulullah. Belum wahai Rasulullah SAW. Rasulullah nggak marah, nggak apa. Beliau cuma dengan tersenyum berkata, idhab haitsu amartuka bihi. Pergilah terhadap apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Nah itu anak akan terbangun mindsetnya, ya Allah lembut sekali ini bapak saya. Itu ya, ibaratnya bapak lah karena beliau yang mengasuh Anas. Lembut sekali. Nah dari situ karakternya akan muncul. Jadi anak itu jangan dikasarin ya. Mungkin dulu ya, zaman-zaman kita, wallahu alam bapak-bapak ngerasain nggak? Kalau zaman Anda masih ya, tongkat, pecutan itu masih digantung di rumah. Ya. Kemudian bahkan di Sulawesi itu, di tempat Umi Ana lahir, di sana Ana pernah ke sana. Dulu waktu kecil, bapak-bapak itu kalau anaknya nggak sholat, dipecutnya bukan pakai rotan, pakai ekor pari. Nah, toh. Jadi ekor pari digantung di rumahnya, itu dipakai pecut. Nah, tapi itu dulu ya, bapak-bapak. Mungkin dulu bapak-bapak kita mengasuh kita, mendidik kita dengan cara yang keras, kemudian dinasehati dengan nasihat yang baik. Kita hanya diam di rumah, tidak ada bisikan, tidak ada campur tangan orang luar, tidak ada hal yang mempengaruhi. Nah kalau sekarang anak kita gitukan, sekarang anak udah punya teman main sendiri, udah megang gadget, udah bisa buka laptop, bahkan lebih pintar dari kita mengoperasikannya. Kalau kita kasarin, kalau kita kerasin, maka yang timbul di hatinya adalah dendam. Memang di beberapa tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan kita untuk memukul anak kita, tapi bukan itu hukum asalnya. Hukum asal bagi anak-anak kita adalah kelembutan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan hadis ini sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifqa." Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam rumah tangga, maka Allah akan memasukkan di dalamnya kelembutan. Jadi hukum asal dalam berkeluarga itu adalah lembut, ya, bapak-bapak. Tapi konsep ini kan satu-satu dulu. Nah, itu kelembutan. Jadi lembut dalam mengasuh anak itu adalah cara yang asal. Jadi banyak mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian emosinya meluap-luap sehingga memanggil anaknya dengan panggilan yang buruk, ya. Memanggil anaknya dengan sebutan binatang, ya, anjing, himar, dan yang lainnya. Ya, ada salah satu cerita dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, ada ini anak-anak susah dibangunin sama uminya, ngebangunin anaknya ketika sholat subuh. Dibangunin, fulan bangun, fulan bangun, gak bangun. Akhirnya uminya emosi ngomong, ya himar, kum. Keledai dia ngomongnya. Wahai keledai, bangun. Anaknya langsung bangun. Umi ngomong apa tadi? Keledai. Kalau saya anak keledai berarti Umi keledai. Nah, gitu makanya.
Sama kayak orang yang emosi akhirnya manggil anaknya dengan sebutan setan. Lalu naudzubillahi min dzalik. Subhanallah. Berarti kalau mana kita setan, kita apa? Bapaknya setan berarti. Lebih tinggi derajat maksiatnya. Wal'iyadzubillah. Jadi panggilan-panggilan yang baik, ya. Kemudian kelembutan dalam mendidik anak itu adalah konsep asal dari parenting Islami. Jadi ini kewajiban yang harus kita pahami, terutama di zaman seperti sekarang. Ya, di zaman seperti sekarang tuh beda sama zaman-zaman kita dulu. Ya, kalau kita kan masih gerakan militer. Kalau misal dusta dilelepin cabe mulutnya sama garam langsung harus dikunyah, kayak gitu enggak. Kalau sekarang anak-anak kita udah beda zamannya, beda. Nah, makanya sahabat mulia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan tentang parenting anak sampai ia berusia dewasa. Gimana sih caranya sama anak-anak itu? Ya, beliau mengatakan, la'ibhum fi sab'il awal. Ajak mereka main ketika 7 tahun pertama. Wa adibhum fi tsani. Kemudian disiplinkan mereka di 7 tahun kedua sampai umur 14 tahun. Wa sahibhum fi tsalis. Kemudian ajaklah mereka berteman ketika 7 tahun ketiga. Jadi memang anak itu kecil diajak main, remaja didisiplinkan, kemudian dewasa dijadikan teman. Itulah konsep yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercengkrama, bermain dengan anak-anak, mendoakan mereka. Ya, kita dalam berdoa wajib ya, hukumnya bagi bapak-bapak berdoa agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan anak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah berkata kepada Jibril ketika Jibril mengambil nyawa orang yang bertakwa. Kalau nggak salah begitu ceritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hal akhadta samrata fuadihi?" Apakah kau telah mengambil juga buah hatinya? Jadi buah hati itu dari hadis. Memang anak itu buah hati, ya. Jadi begitulah parenting di awal. Kemudian bagaimana tentang hukuman, Ustaz? Hukuman ini ada dalam konsep parenting Islami. Jelas sekali tarhib dan targhib itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motivasi kemudian takdib atau hukuman itu ada di dalam parenting Islami. Puji aja anak kalau misal dia belum berbuat baik. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar dilihat-lihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salat malamnya kurang mantap. Ya, salat malam tapi kurang mantap. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajuli Umar bin Khattab idza qama al-laili al-layali." Jadi laki-laki yang paling ganteng, yang paling baik, yang paling mantap adalah Umar bin Khattab apabila dia sholat malam setiap malam. Subhanallah. Itu caranya ngomong sama anak, ya. Ya walaupun anak-anak masih kecil, tapi ini ada di hadis, gitu. Jadi ngomong sama anak jangan pakai emosi, jangan pakai teriak, ya. Kalau misal orang teriak-teriak, anaknya bakal keras juga. Kalau misal orang tuanya, mungkin ibunya suka bentak-bentak suami, nanti anaknya juga bakal bentak-bentak suami. Suami suka menghajar istri, anaknya juga akan menghajar istri nanti. Jika anaknya melihat perbuatan tersebut, ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi bersikaplah baik di depan anak. Kalau mau bertengkar, jangan di depan anak. Ya. Kalau misal ada permasalahan yang kadang menyulut emosi, jangan di depan anak. Ada cerita seorang ibu, ya, melawan suaminya, suka sekali melawan suaminya, ya. Kemudian orang yang cerita ini bersaksi bahwasanya ibunya istri tersebut juga suka melawan suaminya. Jadi ini kan turun temurun, ya. Benar itu pepatah Indonesia yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu benar sekali, ya. Jadi kita harus
perhatikan, jangan main emosi, jangan main pukul berantakan, kecuali kesalahannya besar seperti tidak sholat. Main pukulan, tapi itu pukulan yang mendidik dan tidak boleh memukul saat emosi. Para ulama mengatakan pukulan emosi kepada anak itu tidak boleh. Ya. Jadi sabda Rasulullah SAW dalam kasus yang berat sekali, Bapak sekalian, muruhum lis-salati, muruhum bis-salati li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Jadi suruhlah anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Jadi anak 7 tahun itu harus kita udah ajak ikut ke masjid, ya. Kemudian yang cewek sholatnya di rumah sama uminya, ya. Jangan yang cowok sholat sama uminya, yang cewek sholat sama abinya ke masjid, kebalik, ya. Ada salah seorang ustadz cerita, jamaahnya bertanya, "Ustadz, gimana ini Ustadz? Anak-anak yang laki setiap kali sholat minta pakai mukena," katanya. Nah, pakai mukena karena ikut sholatnya sama uminya. Jadi laki-laki ikut sholatnya sama buyanya, ya, sama abinya. Jadi jangan pakai emosi. Itulah asal dari parenting anak-anak. Mengajarkan juga jangan mudah tersulut emosi. Kalau kita sudah mau emosi, misal bapak-bapak ngajarin anak-anaknya udah mau emosi, kasih ibunya, ya. Ibunya juga mau emosi, anaknya bebal, kasih neneknya. Kalau bebal juga masih sama neneknya, suruh dia tidur istirahat. Berarti otaknya lagi tidak bekerja.